Universitas Budi Luhur melaksanakan wisuda sarjana dan pasca sarjana semester Gasal Ganjil yang bertempat di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Dalam perhelatan wisuda kali ini, yang secara kebetulan bertepatan dengan ulang tahun ke-45 Universitas Budi Luhur, ada sentuhan-sentuhan baru yang disematkan dalam seremonial yang selama ini tak pernah hadir dalam setiap kegiatan wisuda Universitas Budi Luhur. Seperti yang diungkapkan oleh Rektor Universitas Budi Luhur Profesor Dr. Agus Setiobudi, MSc, dia menjelaskan wisuda Universitas Budi Luhur kali ini dinilai sangat spesial, karena bertepatan dengan ulang tahun Universitas Budi Luhur ke-45 dan acaranya pun ada sedikit penyesuaian dengan menggunakan orkestra, dan juga spontanitas dari wisudawan dengan lagu ucapan terima kasih kepada orang tuanya. Lebih jauh, dia menyampaikan, momen wisuda ini juga menjadi momen unjuk prestasi. Hari ini memang wisuda spesial. Kenapa spesial? Karena wisuda kali ini bertepatan dengan hari ulang tahun Universitas Budi Luhur yang ke-45. Gitu. Nah, oleh karena itu ini memang spesial dan acaranya pun juga ada sedikit penyesuaian ya, agak spesial karena kita menggunakan orkestra. Nah, kemudian nanti juga ada ya spontanitas dari wisudawan yang akan nyanyi dengan lagu ya ucapan terima kasih kepada orang tuanya. Nah, seperti itu. Dan momen wisuda ini juga merupakan momen untuk unjuk prestasi. Artinya kita menginfokan prestasi kinerja Universitas Budi Luhur terhadap stakeholder, dalam hal ini orang tua, mahasiswa, wisudawan, wisudawati gitu. Nah, apa yang kita infokan diantaranya prestasi mahasiswa, prestasi dosen gitu, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, tapi kita batasin cuman juara 1, 2, dan 3. Itu. Senada dengan Rektor, Ketua Yayasan Budi Luhur Cakti, Kasih Hanggoro menyampaikan, wisuda kali ini menjadi momen bersejarah bagi Universitas Budi Luhur, khususnya dalam perhelatan gelaran wisuda. Kasih Hanggoro juga menyampaikan, Universitas Budi Luhur dalam mencapai target menjadi kampus unggul juga sedang mengusulkan beberapa program studi baru. Karena periodenya tertentu ini agak sedikit ya, yang akan datang bisa 3 kali lipatnya. Tapi yang terpenting adalah ini momen sejarah baru. Kita agak merubah dikit cara-cara wisudanya, jadi agak santai, rileks, sesuai dengan keinginan kemajuan zaman juga. Jadi kita hari ini khususnya wisudanya udah nggak klasik lagi, mencoba suatu hal yang baru. Ternyata nyaman juga ya, semua orang menikmati, mahasiswanya, dosennya, sayanya juga termasuk. Ya moga-moga ini jadi kedepannya lebih bagus lagi. Yang terpenting di usia Budi Luhur yang ke-45 tahun ini, kita mulai banyak kebangkitan-kebangkitan yang bisa kita toreh ya. Pertama, prodi-prodi yang unggul mulai bertebaran nih, dan juga rekan-rekan semua banyak yang baru mendapatkan guru besar, dan kedepannya segera Budi Luhur menjadi kampus unggul sesuai cita-cita yang kita harapkan semua. Prodi baru lagi diusulkan ada beberapa, mungkin yang saya kasih bocorannya yang udah maju kan, yang sudah dapat itu program doktor S3 di bidang ekonomi, lalu program S3 di bidang ilmu komputer, yang itu wajib hadir karena kita yang sudah lama punya SDM yang banyak di bidang komputer, dan juga pariwisata juga segera hadir. Ada beberapa yang kita persiapkan. Semoga ini tantangan buat Pak Rektor, Prof. Agus, dan teman-teman juga untuk mempersiapkan diri Budi Luhur jadi kampus internasional. Menjawab tantangan dunia industri yang mengarah kepada hilirisasi, Rektor Agus menyampaikan, Universitas Budi Luhur lebih menanamkan dan memberikan pengetahuan yang sifatnya soft skill. Memberikan pilihan-pilihan yang diserahkan kepada para mahasiswa yang berkuliah di Universitas Budi Luhur.
Betul, ya. Kita sudah antisipasi ya kemungkinan ke depan. Kenapa? Jangan lupa visi misi UBL yang sekarang itu kita mengarah ke applied science. Gitu. Nah, kenapa applied science? Kita sesuaikan dengan dunia usaha, dunia industri. Jadi kita akan lebih gitu menanamkan, memberikan pengetahuan yang sifatnya soft skill itu nggak cuman 1-2 gitu, nggak. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan dan itu kita serahkan kepada mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi seperti halnya MBKM itu kan seperti itu, tapi kita lebih fokus lagi gitu. Kalau mahasiswa mau magang ke industri A, maka dia harus mengambil kemampuan soft skillnya di bidang A juga, supaya memang menunjang gitu. Jadi insya Allah kita kedepannya memang on the track gitu. Jangan lupa bahwa UBL itu tidak hanya cerdas, tapi juga cerdasnya adalah cerdas yang berbudi luhur. Ketua Yayasan menambahkan, bahwasanya inovasi kebutuhan SDM menjawab tantangan industri hilirisasi menjadi tantangan untuk semua, bahwa lulusan harus menyemangati kebutuhan yang ada. Ini mungkin dari tantangan ke semua ya. Bahwasanya lulusan tadi kan harus mampu menyemangati apa yang ada gitu ya. Ya tentunya kalau saya lihat kebutuhannya dihilirisasi sampai di itu apa saja. Nah saya rasa saya melihat juga peluang-peluang ya. Bahwasanya kalau Budi Luhur itu prodinya unggul, kita juga bisa buat program jarak jauh yang bisa juga kita tawarkan ke IKN mungkin ya. Program jarak jauh tapi di IKN gitu. Di ibu kota loh. Kan kebalik. Itu salah satunya sih. Tapi ya saya harapkan ya peluang-peluang bekerja sama dengan industri itu wajib. Jadi ada beberapa MOU yang saya perhatikan dalam beberapa bulan terakhir Pak Rektor saya melihat juga sudah memasukkan unsur industri ke dalam kegiatan-kegiatan kita. Tanpa itu siapa yang welcome? Saya bisa. Salah satu mahasiswa yang berhasil lulus dengan nilai cum laude, Fajri, dalam kesempatan ini juga menyampaikan kegembiraan atas keberhasilannya menyelesaikan program Strata 1 dirinya di Universitas Budi Luhur. Baik, yang pasti sih Fajri sendiri bangga gitu ya bisa nyelesain studi di Universitas Budi Luhur, apalagi di program studi teknik informatika yang mungkin bisa dibilang agak sulit gitu ya untuk nyelesainnya, dan alhamdulillahnya bisa lulus tepat waktu. Jadi nggak cuma tepat waktu atau di waktu yang tepat, tapi tepat waktu di 3,5 tahun. Dan alhamdulillahnya juga Fajri bangga gitu ya bisa buat orang tua bisa lebih meringankan beban gitu ya terkait UKT dan lain-lain. Jadi sih pasti senang banget bisa nyelesain semuanya dengan lancar, dan alhamdulillahnya dibantu juga dengan dosen-dosen yang super helpful lah di Budi Luhur. Sebagai informasi, kegiatan wisuda di semester Gasal ini memang berbeda dengan semester genap, khususnya di jumlah wisudawan dan wisudawati, yang mana dalam wisuda di semester ini berjumlah sebanyak 606 wisudawan dan wisudawati dari 5 fakultas, jauh dengan jumlah wisudawan di semester genap yang mencapai ribuan. Siapa kita?